Sehingga kami mencoba untuk melakukan berbagai macam langkah-langkah upaya kepakaran, baik itu kesehatan, tidak terpapar PHK. Ini tahapan selanjutnya kami silakan pada Profesor Wiku. Epidemiologi terintegrasi, 208.000 data rumah sakit dan untuk itu supaya tidak terpapar oleh COVID-19 dan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran gugus tugas di tingkat pusat sampai ke daerah, sampai gugus tugas di desa, RT maupun RW, dan juga seluruh tenaga medis, dokter, perawat, relawan, dan juga personel Polri, dan seluruh prajurit TNI yang telah bekerja keras, tak kenal waktu, dengan penuh dedikasi dan pengabdian untuk pengendalian COVID. Tapi juga harus saya ingatkan bahwa tugas besar kita belum berakhir, ancaman COVID masih ada, kondisi masih dinamis, ada daerah yang kasus barunya turun, tapi juga ada daerah yang kasus barunya meningkat, ada daerah yang juga sudah nihil, dan perlu saya ingatkan, jangan sampai terjadi gelombang kedua, the second wave. Jangan sampai terjadi lonjakan, ini yang ingin saya ingatkan kepada kita semuanya. Dan situasi seperti ini akan kita hadapi terus sampai vaksin bisa ditemukan dan bisa kita pergunakan secara efektif. Karena kalau vaksinnya sudah ketemu, itu masih harus ada uji klinis, uji lapangan, kemudian juga masih harus diproduksi yang memerlukan waktu. Oleh sebab itu, kita harus beradaptasi dengan COVID. Dan beradaptasi itu bukan berarti kita menyerah, apalagi kalah, enggak. Tapi kita harus mulai dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang sesuai dengan protokol kesehatan. Sehingga masyarakat produktif, tapi juga aman dari penularan COVID. Dan tatanan baru tersebut harus dilakukan dengan hati-hati, merujuk pada data-data dan fakta-fakta lapangan seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Dewi. Datanya kita sekarang ada komplit semuanya. Dan saya minta nanti kalau data-data sudah sebagus itu, setiap hari diberikan peringatan pada daerah-daerah yang kasusnya tertinggi atau kasusnya meningkat atau kematiannya tertinggi, sehingga semua daerah memiliki kewaspadaan yang sama dalam penanganan di lapangan. Kita juga telah menggunakan indikator-indikator yang lengkap berbasis saintifik sesuai dengan standar WHO untuk menganalisa data-data dari daerah. Tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Wiku, oleh Dr. Dewi, ada kabupaten zona hijau tanpa kasus, zona kuning, daerah dengan risiko kecil, zona orange dengan risiko sedang, dan zona merah dengan risiko tinggi. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang saya hormati, pembukaan sebuah daerah menuju sebuah tatanan baru, masyarakat yang produktif dan aman COVID, perlu saya ingatkan, harus melalui tahapan-tahapan yang ketat, harus melalui tahapan-tahapan yang hati-hati, jangan sampai
ada kesalahan, kita memutuskan sehingga terjadi kenaikan kasus di sebuah daerah karena tahapan-tahapan tidak kita kerjakan